Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Untuk boleh menikmati lagi penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari yang baru ini. Bersyukur buat sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh ada di penghujung minggu ini, bahkan di penghujung bulan. Sungguh Tuhanlah pengharapan kita, Tuhanlah perlindungan kita, dan Tuhan yang setia, yang selalu ada bersama dengan kita. Untuk pagi hari ini kita mau memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Terima kasih buat sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan ini Kau pelihara kami. Dan sungguh kami percaya kasih setiamu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Sungguh Engkaulah Tuhan dan pengharapan kami. Engkaulah perlindungan kami. Sebab itu biarlah hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Dan mulut kami penuh dengan pujian untuk mengagungkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan pengharapan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku menghormatkan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku menghormatkan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku menghormatkan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Amin. Kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu, hanya kepadamu kami beri puji, kami beri hormat, kami puji, kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Sebab Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Hati kami percaya. Hati kami percaya padamu, Yesus Tuhan. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya.
Hanya kepadamu kami menyembah, kami meninggikan, kami memuliakan, sebab Kau layak. Ya, setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan bagimu. Sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Allah atas semesta. Engkau yang berdaulat. Engkau yang berkuasa atas segalanya. Ajaib, ajaib Engkau. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Yesus Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Syukur bagimu, syukur bagimu. Tiada yang lain. Hanya Engkau. Kami menyembah, menyembah. Kau satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Engkau yang menetapkan segala masa. Engkau yang berkuasa. Suatu kami mau terus berharap hanya kepadamu. Dan kami aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Sebab Engkau kota benteng yang teguh, tubuh pertahananku, menara keselamatanku, perisaiku yang teduh. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau.
Engkau yang selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik bagi kami. Engkau penolong yang setia. Engkau yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali makan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang setia bagi kamu. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Ya, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia.
Tuhan. Kami mau tetap percaya dan selalu percaya. Sebab Engkau yang terbukti setia sampai hari ini. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Untuk kami mau terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Kami berpegang teguh pada janji-janji firman. Dan kami taat melakukan firman. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Len. Halo. Salam semua Bapak Ibu. Selamat Halo, pagi. pagi. Kita bertemu lagi ya di dalam radio ini. Ya, pembacaan firman Tuhan kita udah sampai ke Yeremia 15. Yeremia 15 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Ayat pertama. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kamu harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Nah, sampai di sini dulu kita baca. Nah, ini di ayat pertama, Tuhan bilang sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, ya kan Musa itu seperti waktu dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa itu kan lembut hatinya ya, dia suka seperti bernegosiasi sama Tuhan, lembut hatinya, walaupun dia suka marah-marah sama bangsa Israel, kesal, tapi di saat Tuhan mau murka, Musa tuh suka bilang, ya Tuhan kayak seperti melembutkan hati Tuhan lah gitu si Musa ini waktu kisah perjalanan Israel gitu. Tapi Tuhan akhirnya lembut hatinya. Tapi di ayat 1 ini Tuhan itu bilang sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku ini tidak akan berbalik. Marah kayaknya Tuhan ini sudah benar-benar murka gitu ya, sampai benar-benar dia bilang kalau Musa pun yang ngomong aku tuh tidak mau lah gitu, kayak mengubah keputusanku. Sepertinya begitu ya yang dia katakan. Jadi benar-benar Tuhan ini murka, marah gitu terhadap bangsa ini yang benar-benar mungkin ya tidak berbalik-balik dari dosanya gitu. Hidup terus dalam dosa. Jadi benar-benar murka Tuhan itu. Jadi biarlah mereka itu pergi gitu. Jadi ya Nabi Yeremia itu ya mungkin tanyalah sama Tuhan. Jadi Tuhan kalau mereka tanya sama aku, ya mereka tuh suruh kemana? Ya mungkin gitu ya. Jawaban Tuhan tuh ya yang ke maut ya ke maut lah gitu, yang ke pedang lah. Benar-benar marah Tuhan itu sedemikian marahnya gitu. Dan Tuhan itu akan mendatangkan hukuman gitu ya di ayat ketiga. Dan di ayat yang keempat ini, dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi pengerian segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Nah, jadi karena kesalahan Manasye gitu waktu Raja Yehuda di Yerusalem. Memangnya apa ya kesalahan Manasye
itu sampai Tuhan itu kayak murkanya itu sampai ke sini gitu karena kesalahan Manasye itu. Nah, saya cari kesalahan yang dilakukan Manasye waktu itu, kita ya sedikit buka ya di dua raja-raja 21. Saya akan bacakan dua raja-raja 21 ayat yang kelima. Ini tentang Manasye ya, kesalahan dia sehingga Tuhan itu murka. Saya akan bacakan ayat yang kelima di dua raja-raja 21 ayat kelima. Dan ia mendirikan juga di sini Manasye itu ya, ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Nah, jadi di ayat ini dosa Manasye itu dia penyembahan berhala gitu ya. Dia melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan, sehingga Raja Manasye ini menimbulkan sakit hatinya. Nah, yang ketujuh, ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo. Nah, jadi ini yang dilakukannya ya, yang dilakukan Manasye yang sehingga membuat Tuhan begitu murka. Jadi di ayat pertama sampai ke 4 ini, bagaimana sebetulnya Raja Manasye itu sudah bertobat ya, sudah mati dan dia sudah percaya kepada Tuhan gitu. Tapi akibat dari dosanya sampai dengan di Yeremia 15 ini, akibat dosanya itu masih berkepanjangan gitu. Nah, saya mau bacakan lagi ya di 2 Tawarik 33. Di Tawarik 33 itu 2 Tawarik yang ke-33 ayat yang ke-13. Saya akan baca 2 Tawarik 33 ayat yang ke-13. Bisa Raja Manasye lagi ya, maksudnya setelah Tuhan murka, Tuhan itu mendatangkan banyak malapetaka terhadap bangsa ini, dan berdoalah kepadanya, maksudnya Raja Manasye ini berdoa, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Nah, di pasal Yeremia 15 ini, Tuhan itu murka karena dosa apa yang dilakukan oleh Manasye bin Hizkia, di mana dia akibat dosanya itu, dia itu membuat bangsa itu sampai dengan saat ini hidup dalam penyembahan berhala gitu, yang tidak berkesudahan. Jadi yang dari ayat awal ini kita bisa dapatkan, di saat kita bertindak, apalagi hidup di dalam dosa, melakukan dosa, ya jangan gitu. Karena di saat kita bertobat, mungkin saja akibat dari kesalahan kita itu, dampaknya itu masih ada gitu. Mungkin bisa ke anak cucu kita, ke diri kita sendiri gitu. Jadi kita memang harus hidup dituntun oleh Tuhan ya, supaya kita jangan hidup di dalam dosa penyembahan berhala, dalam dosa ya peramal-peramal ya, dalam dosa mungkin sekarang jarang ya orang hidup di dalam peramal-peramal ya, walaupun mungkin masih ada gitu ya. Tapi di sini akibat dari dosa itu berkepanjangan. Ya mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, mungkin ada di antara kita yang masih merasakan akibat dari kesalahan kita di masa lalu gitu. Ya barangkali ya dalam hal mungkin dulu kalau ada orang yang suka menipu sana, menipu sini gitu ya. Kalaupun dia sudah bertobat, ya mungkin resikonya masih dia tanggung. Ya mungkin orang sulit percaya dengan dia, orang menganggap dia buruk gitu. Itu kan suatu akibat ya. Jadi
kita kalau kita sedang menjalani akibat dosa kita di masa lalu, ya kita harus benar-benar tetap hidup di dalam kebenaran ya, supaya orang-orang bisa melihat kalau kita ya sudah hidup di dalam kebenaran, sehingga Tuhan sendiri yang nanti akan memulihkan gitu ya. Makanya kita harus perlu hati-hati dalam bertindak supaya akibat dari dosa kita itu jangan sampai ya anak cucu kita lah yang merasakan, jangan sampai kita yang sampai sekarang terus berkepanjangan merasakannya. Ya misalnya aja kalau kita salah didik anak dari kecil, mungkin kita enggak bawa anak kita kepada Tuhan, enggak ajarkan dia firman Tuhan, sehingga mereka tumbuh besar, dan setelah mereka besar, ya mungkin mereka akan sulit untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya jangankan sungguh-sungguh ya, mungkin hanya untuk ke gereja pun mereka enggan, karena tidak terbiasa gitu, tidak terbiasa mendengar firman, tidak terbiasa beribadah. Ya itu akibat juga ya, salah satu akibat juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi poin di pasal awal ini, ya kita harus bertindak hati-hati supaya akibat apa yang kita lakukan ini jangan sampai ya kita tanggung berkepanjangan gitu ya. Jadi bertindak hati-hati dalam bersikap. Itu di ayat pertama sampai dengan keempat. Dan ayat yang kelima saya akan teruskan baca di Yeremia 15. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan, dan pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir di laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan taruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Napasnya mengap-ngap, baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di perikop ini bagaimana ya dosa-dosa itu yang membuat Tuhan yang semakin kesal itu ya, mereka itu tidak berbalik dari kesalahannya. Di ayat ke-7 itu menampi mereka dengan tampi. Ya, tampi itu alat untuk menampi itu ya, zaman dulu kalau beras sebelum dimasak itu ditampi. Kalau zaman sekarang berasnya udah ada bersih ya, jadi tidak ditampi lagi. Nah, Tuhan itu menampi gitu, memilih di kota-kota negeri. Nah, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Jadi sebetulnya di saat bangsa ini berbalik ya pasti ada pengampunan dari Tuhan ya. Tapi sampai dengan di ayat ini firman Tuhan berkata mereka itu belum juga berbalik gitu. Jadi poin yang kedua ini, apa yang kita dapatkan di saat sama seperti yang poin-poin kemarin lah ya, di pasal-pasal kemarin, saat kita melakukan kesalahan, ya akui dan berbalik. Berbalik itu saya pernah dengar khotbahnya Heri ya, berbalik itu saat kita berjalan dalam dosa gitu, mungkin kita berjalan ke arah sini, berbalik itu bukan cuma sekedar berhenti, tapi yang kita berbalik gitu. Di saat kita berjalannya ke arah dosa, kita tuh stop dan balik gitu, balik lagi ke jalan yang benar gitu. Ya, Tuhan itu maunya kita itu berbalik dari dosa-dosa kita, itu bukan hanya berhenti melakukan dosa, bukan hanya cukup di situ, tapi berbalik, tidak lagi jalannya tuh menuju ke dosa gitu, tapi berbalik kepada kebenaran gitu. Itu yang poin kedua di perikop ini. Tuhan mau di saat kita melakukan dosa, hidup di dalam dosa, kita tidak hanya berhenti melakukan dosa, tetapi berbalik pada kebenaran. Gitu. Saya lanjutkan bacaannya di ayat yang ke-10.
Judul perikopnya pergumulan Nabi Yeremia. Ayat yang ke-10, celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percideraan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang mengutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semua mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi, besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu. Di segenap daerahmu, aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah kuserukan atasku. Dan Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu, aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidahku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan-tangan orang jahat, dari tangan orang-orang jahat, dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang zalim. Nah, di perikop ini bagaimana Tuhan Yeremia itu eh, apa ya? Seperti menyesali, ya ampun ibuku itu eh, sudah melahirkan aku, tapi hidup aku ini jadi kayak gini gitu. Aku sepertinya sudah melakukan hal yang baik, tetapi banyak orang yang tidak suka sama aku, banyak orang yang mengutuki aku gitu. Padahal aku, ya dia seperti berkeluh kesah lah ya terhadap eh, terhadap hidupnya. Seperti di Yeremia di pasal-pasal pertama, sewaktu Tuhan memanggil Yeremia ini untuk menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Yeremia ini kan memang awalnya seperti menolak gitu ya. Ah, Tuhan, aku ini masih muda. Di pasal yang pertama Yeremia kan dia berkata kayak gitu ya. Aku ini nggak bisa ngomong lah, aku masih muda. Tapi Tuhan yang memperlengkapi dia gitu. Ya, sepanjang eh, pasal ini bagaimana dia menghadapi bangsa Israel ini yang begitu wah luar biasa ya, maksudnya tuh luar biasa dosa-dosanya yang belum juga berbalik, tapi dia juga yang disalahkan gitu. Dia disalahkan, dia eh, merasa capek mungkin ya sampai dia bilang eh, ya maksudnya ibu saya yang sudah melahirkan gitu, gimana nih gitu, celakalah aku ya ibu bahwa engkau melahirkan aku ini menjadi buah perbantahan, menjadi persaudaraan bagi seluruh negeri gitu. Mereka semua mengutuki aku. Jadi Yeremia ini merasa bangsa ini sudah aku lakukan kehendak Tuhan, ya bangsa ini tetap mengutuki aku gitu. Masih juga belum berbalik dari dosa-dosanya gitu. Jadi poin di sini yang saya dapat
di saat Yeremia ini eh, meresponi panggilan Tuhan, ya bukan yang enak-enak ya. Maksudnya semuanya seolah-olah berjalan dengan baik. Dia menanggung suatu kayak konsekuensi, tetapi ya dia setia ya. Maksudnya dia tetap meresponi panggilan itu. Dan di ayat yang ke-16, di saat dia lagi capek-capeknya, di saat lagi dia berkeluh kesah terhadap lihat tingkah laku bangsa ini, dia menyadari gitu. Di ayat yang ke-17, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu, aku duduk sendiri sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Gitu. Di ayat yang ke-16-nya, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Nah, Nabi Yeremia ini setelah berkeluh kesah, dia sepertinya beratlah hidupnya. Aduh, bangsa ini capek lah aku, mungkin gitu ya. Ibuku ini kayak mana lain sudah melahirkan aku. Dia berkeluh kesah. Bangsa ini begitu melelahkan untuk dia, gitu. Dia begitu capek. Tetapi Yeremia menyadari, oh iya ya, ada firman Tuhan. Ketika aku bertemu dengan perkataan-perkataan firman-Mu, ya, maka aku menikmatinya. Dia menikmati gitu. Jadi di saat dia mengalami hal-hal yang sulit, dia tahu ada firman Tuhan, perkataan firman Tuhan, dia menikmati gitu. Firman Tuhan itu, dia benar-benar bergirang karena firman itu. Dia menyadari, oh ya, firman Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi sumber eh, kegirangan untuk aku, menjadi kesukaan untuk hati aku gitu. Jadi sebab namamu telah diserukan atasku. Jadi Yeremia ini benar-benar eh, apa ya, membuat pilihan yang benar. Dia menjadikan firman Tuhan itu sebagai kegirangan untuk hidupnya. Saat dia menjalani apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidupnya, Yeremia ini di dalam kelelahannya, di dalam kerisauannya, dia tahu ada firman Tuhan yang selalu menguatkan dia, yang menggirangkan hatinya. Itu jadi di poin ini, bagaimana kuasa Tuhan itu bisa membuat hati kita itu menjadi girang, membuat hati kita itu menjadi gembira, menjadi bersuka cita gitu ya. Nah, jadi inilah poin-poin yang di Yeremia 15 yang saya dapatkan. Saya rangkumin dari yang pertama itu bagaimana dampak dari dosa. Jadi kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran sehingga eh, anak cucu kita bahkan diri kita sendiri bisa merasakan dampak dari apa yang kita lakukan ya, dampak yang baik tentunya ya. Jadi hati-hatilah dalam bertindak. Dan poin yang kedua itu jika kita salah, berbaliklah. Tuhan itu Tuhan yang murah hati, Tuhan yang penuh kasih ya di saat kita berbalik dan mengakui gitu. Berbalik dan mengakui dan berbalik begitu dari jalan-jalan kita yang salah. Itu kerinduan hati Tuhan. Dan poin yang ketiga, jadikan firman Tuhan itu menjadi tempat sandaran hati kita di saat kelelahan itu datang. Biarlah firman Tuhan itu yang menjadi kesukaan, yang membuat hati kita itu bergembira. Jadi itulah pagi hari ini yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih Tito Leni buat apa yang disampaikan pagi hari ini. Tentu sangat jelas bagi kita. Jadi bicara di perikop yang pertama, ya berkali-kali saya katakan, semua yang dicatat di dalam Alkitab atas tuntunan pimpinan Roh Kudus, itu hanya 2 poin besar, dicontoh dan peringatan. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh Manasye ini menjadi peringatan bagi kita, supaya kita nggak melakukannya. Ini kalau tadi Leni sudah hubungkan dengan kitab di Samuel, di Tawarik, itu kan ada kalimat yang mengatakan Manasye itu memerintah 55 tahun, Bapak Ibu. Itu bukan waktu yang singkat dan kejahatannya itu luar biasa. Bahkan di Tua Tawarik pada perikop berikutnya itu bahkan anaknya pun jadi ikut model dia. Jadi bukan cuma dia jahat, tapi generasi yang dilahirnya pun jadi generasi yang jahat kepada Tuhan. Nah, terus
cara kita memandang Tuhan tentunya, kita jangan memandang dengan egois kita, dengan mata egois kita, hanya menuntut Tuhan di satu sisi tentang kasih Tuhan. Ini kadang manusia itu emang kelewatan seperti itu. Ketika dia berbuat jahat, gak bertobat-bertobat, ketika Tuhan mendisiplin, baru dia ngomong, katanya Tuhan tuh maha kasih. Oh, mana buktinya kalau didisiplin? Ingat Bapak Ibu, hakikat Tuhan itu bukan cuma Allah adalah kasih. Allah itu juga adil, Allah itu juga kudus, dan ada begitu banyak, kalau saya boleh memakai kata hakikat atau atribut yang ada yang melekat pada Tuhan, dan itu nggak bisa disangkal oleh Allah itu sendiri. Terus namanya juga panjang sabar. Yang namanya panjang tetap ada batas. Tapi jangan berpikir juga seperti pikiran orang, wah Tuhan jahat, Tuhan murka. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Kok Tuhan bisa sakit hati? Kan saya udah pernah jelasin. Yang bisa memahami itu orang tua Bapak Ibu. Makanya kita nggak boleh kekanak-kanakan kata firman Tuhan. Bapak Ibu pernah jengkel, sakit hati, sedih karena kelakuan anakmu, tapi engkau tetap mengasihi dia? Nah, seperti itulah Tuhan. Nggak ada kan orang tua begitu anaknya bandel, bunuh kau, selesai. Nggak ada Bapak Ibu. Seumur hidup dia jadi anak kita, nggak bisa dihitung lagi. Berkali-kali anak itu jengkelin kita. Jangankan sepanjang umurnya. Kadang sehari pun udah berapa kali kadang buat kick him, kata orang. Rasanya gemes banget nih anak. Aduh. Nah, begitulah hati Tuhan sebenarnya. Karena kita ini kan diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ada hal-hal yang kita bisa rasakan apa yang Tuhan rasakan, Bapak Ibu. Nah, makanya dari sisi kitanya ketika memandang Allah, jangan kekanak-kanakan. Seperti anak-anak kan, kekanak-kanakan kan. Waktu bandel, kalau kita disiplin, katanya papa mama jahat. Apakah kita jahat, Bapak Ibu? Enggak. Orang tua mana sih yang jahat? Orang tua itu mendisiplin anaknya ya supaya anaknya jadi baik. Nah, cuma karena kacamata anaknya yang kekanak-kanaan, sehingga menganggap orang tuanya jahat. Nah, seperti itu kita harus memandang Bapak Ibu, supaya kita nggak salah ngerti. Kadang ada orang dengan gampangnya, oh itu kan perjanjian lama Pak, Tuhan perjanjian lama beda dengan Tuhan perjanjian baru. Wah tambah kacau nanti Bapak Ibu kalau punya pemahaman seperti itu. Kok beda Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru? Tapi maksud saya, mari kita mempunyai kacamata yang benar memandang Allah. Makanya kita baca firman, renungkan firman. Nah, itu akan menolong kita bisa memandang Tuhan itu seutuhnya. Nah, jadi ya pembelajarannya jangan seperti Manasya kelewatan. Tadi Leni udah bacain kan, wah itu kelewatan. Anggaplah kalau kamu buat mesbahnya di tempat lain, terserah istilah kasarnya kan. Tapi ini di rumahku, di rumah Tuhan, malah dibuat di situ pelataran, di pelataran rumah Tuhan, di mesbah. Itu kan memang nantangnya kata orang Jambi. Wih, nak nantang nih kan kau nih sama aku. Nah, jadi kata Tuhannya sudah, kalau nak pergilah. Ke maut lah. Nah, seperti itu. Jadi, mari terus jaga hati. Yang mau saya katakan, pandang Tuhan itu dengan seutuhnya. Bukan dengan egois kita dan kekanak-kanaan kita. Suka-suka kita, tapi kemudian kalau Tuhan mendisiplin kita, terus kita ngomong Tuhan jahat. Nggak seperti itu. Level kita udah nggak di situ, Bapak Ibu. Nah, yang kedua dikatakan ya seperti Leni katakan tadi, kalau kita salah, ngakulah, selesai. Terus berbalik, jangan cuma berhenti. Kalau berhenti tapi matanya tetap lihat dosa, tinggal tunggu waktu aja jatuh lagi Bapak Ibu. Metanoia, bertobat itu metanoia, berbalik 180 derajat. Tadinya berjalan ke arah dosa, bertobat, metanoia, jalan kebenaran. Terus lakukan hidup benar. Banyak orang itu cuman berhenti, ya Pak, aku kapok lah Pak, aku tidak mau buat dosa lagi. Tapi matot tetap menuju dosa, tinggal tunggu waktu akan lakukan lagi. Berbalik, jangan lihat dosa lagi, hiduplah dalam kebenaran. Kalau kita terus berjalan dalam kebenaran, otomatis kita nggak akan lakukan dosa itu berkali-kali saya katakan Bapak Ibu. Kalau kita melakukan kebenaran, otomatis kita nggak akan jatuh dalam dosa. Jadi mari terus berjalan dalam kebenaran. Nah yang ketiga,
Nah, itu perikop yang menarik. Selain dari apa yang Leni tadi sampaikan, ya saya mau sampaikan. Memang kalau kita mau hidup menyukai firman, melakukan firman, hidup kita itu rasanya sepi. Semua orang, sepertinya khususnya orang yang nggak hidup dalam kebenaran maksudnya ya, itu bertentangan terus dengan kita. Ada satu anak Tuhan yang berkali-kali ngomong ini, iya Pak, kalau kita mau hidup sesuai firman, rasanya hidup kita ini jadi sepi, kita sendirian Pak. Ya saya sih ngomong gini, saya bersyukur ya, saya hidup dalam kebenaran, terus ya saya orang yang biasa-biasa saja, dalam artinya gini loh, kalau jemaat yang ngomong dengan saya itu dia punya uang banyak, punya kapasitas besar, terus dia harus hidup dalam kebenaran, itu gak gampang Bapak Ibu. Dia bisa saja menikmati semua kenikmatan dunia ini, bahkan termasuk dosa di dalamnya. Dia bisa, uang dia banyak, melimpah. Wah, itu tantangannya gak gampang. Kalau model seperti saya ya nggak terlalu berat. Oh, uang memang nggak punya. Mau ngapa-ngapain juga nggak ada, ya bagus lah. Mau hidup dalam kebenaran lebih gampang bagi saya. Tapi coba kalau Bapak Ibu punya uang MM-an, mau ngapain aja bisa kan? Mau pergi kemana aja bisa kan? Sehingga dia ngomong, rasanya sepi Pak hidup, mempertahankan hidup dalam kebenaran ini. Tapi nasihat saya selalu kepada beliau dan juga kepada Bapak Ibu, bertahan saja kalau kita pun sampai ada di titik itu. Bertahan. Di dunia ini nggak lama kok Bapak Ibu. Di dunia ini nggak lama, tenang. Nggak lama. Firman Tuhan katakan 70 tahun. Kalau kuat pun 80 tahun. Nah, rata-rata kita sudah 50 tahun ke atas ini, tinggal sebentar lagi. Apalagi kalau hari-hari ini kita dengerin firman Tuhan khotbah, aduh 3 tahun lagi, dalam tanda kutip ya, bukan saya ngomong 3 tahun lagi Tuhan datang. Tapi kalau berdasarkan hitungan peta zaman, tanda-tanda zaman, ada beberapa hamba Tuhan katakan harusnya dihitung dari tahun 48, Israel bangkit kembali, itu generasi itu nggak akan hilang, itu 80 tahun, ya 2028 Bapak Ibu. Walaupun saya katakan ya udahlah nggak usah takut, mau 3 tahun lagi Tuhan datang, mau 10 tahun lagi nggak usah dipusingin lah Bapak Ibu, bertahan saja, hidup saja dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun yang seperti Yeremia alami merasa sendiri akhirnya, semua orang menentang dia. Yang sekali lagi saya katakan ya bersyukur dalam kondisi keadaan saya, kami untuk hidup dalam kebenaran itu lebih aman. Satu, saya hamba Tuhan. Lingkungan saya orang-orang benar, jemaat, itu aman Bapak Ibu. Tapi kalau yang seperti saya katakan tadi, jemaat yang ngomong, iya, rasanya sepi loh Pak hidup ini Pak. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran. Dia mau ngapain punya kok. Seperti yang saya pernah ngomong ketika beberapa bulan yang lalu saya ke Malaysia, saya ke Genting, ke satu tempat, hati saya sedih lihat orang-orang tua masih tanpa sadar. Rasanya mereka seperti nikmat di situ. Wah, di dunia gemerlap. Seumur-umur seperti saya katakan, saya pernah diajak satu jemaat masuk ke nightclub ya. Ya, 15 menit atau setengah jam. Dia ngomong, biar Bapak tahu nih. Nah, inilah dunia malam. Ya hati saya sedih lihat orang-orang, wah kayaknya nikmatin. Nah makanya saya katakan tadi, kalau posisi saya sekarang hidup dalam kebenaran, saya aman. Kenapa? Ya saya boro-boro ngapain ngabisin uang ke tempat-tempat seperti itu. Uang aja nggak banyak. Tapi banyak orang yang seperti saya cerita tadi, jemaat itu rasanya, aduh, sedih, merasa sendiri Pak, sepi. Dengan kekayaan yang Tuhan percayakan padanya, dia bisa mau ngapain sebenarnya. Tapi bersyukur, dia bertahan untuk hidup dalam kebenaran. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Nasihatnya adalah bertahanlah sampai akhir. Hidup dalam kebenaran itu memang nggak enak. Karena seperti berkali-kali saya katakan, dosa itu apapun enak. Nggak ada dosa yang nggak enak. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu enak. Apalagi kalau kita punya banyak uang yang bisa menjadi fasilitas untuk kita melakukan hal itu. Tapi ingat saya pernah katakan, berkat itu bukan uang. Berkat itu segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, kutuk adalah segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi kalau uang itu pun banyak membuat kita jauh dari Tuhan, uang itu bukan berkat, tapi kutuk. Nah, tapi ya kalaupun Bapak Ibu punya banyak uang,
Nasihatnya adalah tetaplah bertahan hidup dalam kebenaran. Walaupun seperti Yeremia rasanya Bapak Ibu. Merasa sendiri sepi. Orang bisa huhahi kemana-mana dengan segala uang mereka. Tapi kita harus jaga kekudusan. Bertahan Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau komunitas kita, lingkungan kita bukan orang-orang fasik, ya Bapak Ibu akan nikmati seperti saya. Karena lingkungan kita orang benar. Sehingga kita tidak seakan-akan tergoda untuk melakukan dosa. Nah, makanya firman Tuhan bilang, pergaulan buruk itu bisa merusak kebiasaan baik. Bukan berarti nggak boleh bergaul, nggak boleh berteman. Bergaul dan berteman kan beda. Dengan siapapun kita bisa berteman. Tapi kalau bergaul, mempersekutukan diri, itu nggak boleh Bapak Ibu. Seperti yang kemarin juga sempat saya singgung. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Jadi terima kasih Leni. Dan saya berdoa berharap pemahaman Bapak Ibu akan firman, akan Tuhan itu semakin terbuka. Supaya kita nggak salah menilai tentang Allah itu sendiri. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Saya serahkan pada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Joni. Nanti tutup sama Ibu Leni. Ya, shalom semua. Kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau bersama. Kami bersyukur juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang selalu mengingatkan kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran itu dan hidup dalam keinginan kami Tuhan. Kami boleh belajar hidup dalam Engkau senantiasa Tuhan. Biarlah setiap peringatan-peringatan yang Kau berikan, contoh-contoh yang sudah Kau berikan boleh mengingatkan kami Tuhan. Hidup dalam kebenaran terus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Kau berkati ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kita terus pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau berkati ini dan Edi Tuhan bersama anak mereka. Dalam mereka boleh menjadi keluarga, menjadi teladan bagi banyak orang Tuhan. Kita juga memberkati kami semua pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami terus boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat kehidupan kami, orang lain boleh melihat Tuhan dan boleh mengenal Engkau juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat Ibu Dorka, Tuhan. Kau memberkati, Kau memberikan dia kekuatan, dan kesehatan, dan pemulihan terus Tuhan. Dan Kau terus pakai hidupnya. Lewat kesaksian hidupnya, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapak. Kau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati dan wali kota dan sejajarannya Tuhan. Berikan takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat pada mereka untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan membuat bangsa kami ini semakin sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami Indonesia ini Tuhan. Biar itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya Tuhan. Buat setiap pelayan-pelayan-Mu, buat setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kita mengurapi mereka Tuhan. Sehingga lewat setiap pelayanan-pelayanan mereka boleh membawa umat-Mu semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur Bapa buat kemurahan-Mu atas hidup kami, buat penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus mampukan kami, setiap kami untuk dapat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai. Kiranya damai sejahtera dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Dia yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Happy Holiday.